Shalom Bapak Ibu Mitra Misi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai mandat untuk memengaruhi dunia. Kita belajar tentang perubahan paradigma yang keenam, yaitu sebuah pemahaman tentang sumber pengaruh. Agar para gembala komunitas dapat memimpin dan menuntun domba-dombanya, mereka harus memiliki pengaruh atas domba-domba tersebut. Dan mereka perlu memahami sumber berakarnya pengaruh tersebut. Mari kita lihat bagian yang pertama, sumber pengaruh. Untuk pendeta jemaat, perannya memperlengkapi otoritas yang ditunjuk dan ditapiskan. Sedangkan gembala komunitas, perannya adalah modeling atau menjadi teladan otoritas moral. Orang percaya yang hatinya bagi Allah dan yang dicari orang-orang untuk dimintai nasihatnya dijadikan teladan untuk memberikan bimbingan berada dalam posisi seorang gembala. Semua orang percaya yang memiliki gaya hidup yang beribadah akan menjadi gembala bagi sejumlah orang. Bagian yang kedua dari paradigma yang kita pelajari, paradigma yang keenam, yaitu pentingnya membangun otoritas moral agar punya pengaruh. Nah, otoritas moral ini bicara tentang rekam jejak yang telah terbukti. Seorang yang memiliki rekam jejak yang terbukti, dia adalah orang yang semangat luar biasa, prestasi yang baik dan bermakna, hidup yang seimbang, dikenal oleh semua orang karena perbuatan baik, dikenal baik oleh atasannya, rekan sekerjanya, maupun bawahannya. Juga rekam jejak itu bicara tidak dibuat-buat, yaitu bicara apa adanya, seorang yang apa adanya. Tidak menunjukkan kalau di depan itu sesuatu yang berbeda dengan di belakang. Bagian yang berikut tentang membangun otoritas moral selain rekam jejak bicara hasrat atau keinginan, kerinduan yang kuat untuk membantu orang lain. Saudara-saudara, memiliki rekam jejak yang baik berpotensi untuk membangun otoritas moral. Namun hasrat untuk membantu orang lainlah yang mengaktifkan potensi ini. Yang berikut, agar kita punya pengaruh, pentingnya memelihara kesejahteraan orang lain. Saudara-saudara, otoritas moral dapat terbangun dengan kuat ketika kita mampu memelihara kesejahteraan orang lain. Sebagaimana Amsal pasal 22 ayat yang ke-29, orang yang terampil dalam pekerjaannya dan yang baik hati akan dihargai oleh penguasa atau atasan. Bagaimana dihargai oleh atasan? Bapak Ibu, ada 4 kategori kehidupan, dan dari kategori ini punya dampak yang berbeda-beda. Mari kita lihat secara sepintas tentang kategori-kategori bagaimana bisa dihargai atasan. Kategori yang pertama, orang berpikir tanggung jawabnya ketika dia hidup, dia bekerja hanya bagi keluarganya atau kepada keluarganya. Karena menghidupi keluarga dia semangat dan dia hanya mewakili kepentingan keluarga. Hidup baik tapi tidak berdampak atau tidak membawa pengaruh. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, mungkin dia belum berkeluarga, dia hanya punya tanggung jawab kepada diri sendiri. Karena tanggung jawab ingin memacu diri berhasil, maka dia dengan semangat yang tinggi. Dan ingat, itu hanya mewakili kepentingan diri sendiri. Hidup baik, sekali lagi, ini juga tidak berdampak dan tidak membawa pengaruh. Masih lagi ada kategori yang ketiga. Ada orang bekerja, kategorinya berorientasi kepada hasil. Karena ingin berhasil, maka dia bekerja bersemangat. Jangan lupa, biasanya ini hanya mewakili ambisi pribadi atau penghargaan tertentu. Lebih cenderung kepada ingin dapat pujian diri sendiri atau ingin mencapai capaian-capaian tertentu. Nah, kategori keempat inilah kategori yang punya pengaruh besar, yaitu ketika kita bekerja, kita memikirkan value atau nilai-nilai dalam hidup sebagai orang percaya, yaitu berbicara tentang pentingnya kebenaran dan memperhatikan damai sejahtera dan juga sukacita. Artinya, kalau bicara kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita, kita dibawa untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan. Hidup dengan penuh gairah, dengan hati yang bersyukur, dan gaya hidup yang beribadah atau penyerahan penuh kepada Tuhan. Tentu karena menghadirkan nilai-nilai kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka pasti dilakukan dengan penuh gairah dan penuh semangat. Dan orang yang bekerja demikian mewakili kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, atau orang yang memiliki hati gembala, dan hal ini memuliakan Allah. Dan yakinlah, ketika kita melaksanakan bentuk kategori yang keempat, saudara semua akan punya pengaruh besar, baik di tengah keluarga, komunitas, bahkan di gereja. Selamat memberi pengaruh yang besar kepada banyak orang dan bagi segala suku bangsa. Amin.